Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwidyastomo dengan saya Rifki. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membersihkan rantai ya teman-teman. Cara yang sering saya praktekkan sendiri, sehingga cara ini menurut saya paling efektif ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Jadi saya mau berusaha berbagi pengetahuan ini kepada teman-teman pemirsa dan viewer sekalian ya. Kebetulan ide konten ini saya persembahkan buat Om ini ya. Beliau ini nanya, Mas ada tutorial cara bersihin rantai nggak? Nah, kali ini langsung aja kita akan buat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ini ada beberapa cleaner, alat apa aja yang perlu kita siapkan untuk membersihkan rantai. Alat-alatnya udah ada di depan kita. Kalau saya ya teman-teman membersihkan rantai itu lebih suka metode rantai itu dilepas dari si sepeda. Jadi nanti rantai dan sprocket itu akan kita lepas lalu kita taruh di nampan ini. Untuk alat pembersihnya itu kita menggunakan namanya ini teman-teman, kerosin atau minyak tanah. Ini kenapa saya pakai ini teman-teman, sudah lama saya pakai ini karena ini menurut saya ampuh dan efektif. Ini tidak merusak cat sepeda teman-teman, dan baunya itu tidak setajam bensin. Kalau bensin atau solar itu tajam banget teman-teman, dan itu keras, bisa merusak komponen sepeda atau cat sepeda ya teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi ini saya pakai minyak tanah ini lebih ampuh dibandingkan degreaser yang ada di pasaran teman-teman, yang beredar di pasaran. Seperti ini chain sprocket dan chain cleaner ya teman-teman. Tapi saya pakai ini nggak efektif teman-teman, cepat nguap dia. Jadi disemprot ke rantai cepat nguap, jadi nggak maksimal bersihin rantainya. Ini saya udah pakai degreaser seperti ini, yang merek-merek lain juga kayak Starse, Gedrit. Terlalu mahal ya teman-teman, buat cuma bersihin rantai aja kita nggak perlu lah beli degreaser yang semahal-mahal itu ya. Kalau saya sih pakai ini aja, minyak tanah. Nah mungkin ada om-om atau pemirsa yang bertanya juga, kan minyak tanah susah ya om ya zaman sekarang. Memang betul, teman-teman bisa mensiasatinya membelinya di toko online teman-teman. Cuma seliter itu sekitar 11.000 kalau nggak salah. 1,5 liter dapat ya, dengan harga 11.000 udah dapat minyak tanah teman-teman. Dan ini awet banget. Saya udah gunain ini untuk servis sepeda customer, servis sepeda sendiri, membersihkan drivetrain, itu cocok banget teman-teman. Jadi di sini ada degreaser, ada kuas. Nanti buat bersihin rantai ketika sudah taruh di sini. Terus ini ada kuas yang bentuknya tipis. Ini buat bersihin nanti pas masuk ke sela-sela sprocket ya teman-teman. Jadi memudahkan. Terus di sini ada sikat kawat nih. Sikat kawat. Ini kenapa saya pakai ini buat bersihin. Biasanya kalau di rantai itu ada timbul-timbul karat ya teman-teman. Karat-karat kecil. Nah itu kita bisa hilangin pakai sikat kawat ini. Nah ini ada sikat halus ya, sikat kayak sikat gigi. Nah ini sebenarnya buat ini aja sih, bersihin aja yang halus-halus. Tapi fungsional juga. Ini buktinya udah sampai hitam, digunain juga. Nah ini juga teman-teman kalau rantainya pakai model quick link atau master link, perlu punya kunci ini nih buat buka rantai dulu. Nah ini terus sama ada lap-lap ya teman-teman, nanti buat lap belacu nih atau lap gembel, nanti buat bersihin, ngelap si rantai yang kotor yang udah kita bersihin pakai degreaser. Terus tentu aja ada nampan, teman-teman juga perlu nampan ya, supaya kotorannya tuh nggak ceceran di lantai ya. Nah kita langsung aja yuk praktekin, kita copot rantainya dulu. Nah, ini teman-teman untuk mencopot rantai, cari yang ada master linknya. Nah ini ada sambungan rantai, di sini ada nih. Kita copot ya, ini kita tahan RD-nya supaya nggak mencelat si rantainya. Ini kita buka, nah tekan aja terus lepas. Nah rantainya udah copot, mudah sekali. Sebenarnya nyuci rantai langsung dari sini bisa teman-teman, cuma saya kurang suka ya karena nanti minyaknya itu kemana-mana gitu, jadi bleber-bleber ke komponen sepeda yang lain. Nah ini rantainya kita lepas dulu. Nah ini rantainya KMC yang goldnya, udah ada item-itemnya, itu kotor ya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Kalau ngelepas quick link jangan sampai hilang teman-teman. Ini kita taruh di, nah ini kita taruh di bakinya aja. Nah sekarang kita copot sprocketnya teman-teman. Ini kita bersihin juga sprocketnya. Untuk copot terus sprocket tentunya kita harus ngelepas si roda. Jangan lupa tuas quick release-nya dikendorin. Nah, mundurkan, lalu ban tinggal kita angkat aja sih. Nah, kalau saya sih biasanya nomor 2 dari atas ya. Nah ini pakai kunci 24 kontraknya. Nah kita tekan ke arah bawah dua-duanya. Ini ke bawah, ini juga ke bawah.
tinggal buka aja. Nah, mudah. Di satu tempat yang baik ya. Kita copot aja nih. Nah ini sprocketnya nih, kotor ya. Tuh, banyak kotoran-kotoran, nanti kita bersihin pakai si minyak tanah ya teman-teman. Seperti ini. Nah minyaknya kita semprot aja ke si rantainya langsung. Nah terus kalau udah kayak gini, ada minyak tanahnya, kita pakai kuas teman-teman. Nah kita ini aja, tuh bersih kan? Kalau teman-teman bisa lihat. Oh, ini lebih ampuh, minyak tanah tuh ampuh banget teman-teman dibandingkan degreaser yang dijual di pasaran ya. Menurut saya sih kalau cuma buat bersihin rantai kayak sayang gitu teman-teman kalau beli degreaser yang terlalu mahal gitu. Nggak worth it. Nah kalau misalkan ini tips ya teman-teman, misalkan rantainya tuh ada karat-karat, teman-teman bisa gunain sikat kawat. Sikat kawat ini banyak juga di toko-toko kayak DIY, S Hardware. Ini tinggal disikat aja ke rantainya. Biar rantainya tuh karatnya hilang teman-teman. Walaupun kalau karat yang ngebandel tuh nggak bisa ya, harus ganti rantai. Cuma kalau rantai yang masih titik-titik gitu masih bisa lah dibersihin pakai sikat kawat. Nah ini karena rantai saya terawat terus, jadi paling cuma kotor-kotor biasa. Ini cuma pakai kuas aja sih udah bersih. Nah tentu kalau misalkan rantai kita udah bersihkan dari si kotoran, tentu kita masih menggunakan satu ini ya, bantuan air ya teman-teman, air mengalir ya. Nanti kita gunakan di keran. Sekarang kita butuh bantuan air mengalir ya teman-teman, bisa pakai keran. Nah ini pakai air mengalir ya. Nah teman-teman, nih rantainya tadi kita udah alirin air tuh, hasilnya bening banget. Yang sudah dirontokin pakai minyak tanah. Ini kebetulan warnanya gold ya, jadi bisa menunjukkan bahwa betapa hasilnya minyak tanah tuh jos banget. Nah kan ini masih ada sisa airnya teman-teman. Teman-teman bisa ngelapnya pakai lap belacu yang tadi saya tunjukin di awal. Nah lap kayak gini, lap apa aja sih sebenarnya. Bisa pakai tisu, tapi kalau tisu nanti cepet rontok teman-teman. Mending pakai lap-lap kayak gini. Tuh mas, kotorannya langsung nempel ke lapnya, kainnya. Sisa-sisanya sih sebenarnya. Tapi kotoran utamanya udah rontok ya tadi. Nah, setelah dibersihkan seperti ini teman-teman, rantainya itu harus dikasih dry loop, diminyakin lagi. Jadi jangan sampai dalam kondisi kering kayak gini, kita diamkan saja. Bersih teman-teman rantainya ya. Wih, bersih banget, mantap. Karena dengan membersihkan rantai, umur rantai itu bisa jadi lebih lama teman-teman. Dan bersepeda tuh makin nyaman karena suara rantai nggak berisik. Nah, ini udah dibersih ya. Sekarang kita bersihin sprocketnya teman-teman. Kurang lebih sama aja sih metodenya bersihin sprocket. Nah, kalau pakai kuas tuh enak banget bersihinnya. Rontok pasti kotorannya. Tuh, bisa masuk ke sela-sela si sprocket. Nah, teman-teman, ini adalah hasil sprocket yang saya bersihkan. Pakai minyak tanah ya, sama kuas. Modal itu aja, sangat bersih ya. Sama dialirin air, teman-teman. Ya, tentu air juga dibutuhkan di sini, jadi cuma ketiga itu aja sebenarnya, simple dan bisa bersih banget tuh. Nanti terus kita lapnya pakai kain belacu ya, atau kain gembel. Nah ini kalau tempat saya ini sprocketnya udah ada karat-karat gitu ya, ini emang agak susah teman-teman dibersihin pakai sikat kawat karena ini karatnya udah kena ke besinya. Jadi agak susah teman-teman. Kalau itu pengecualian ya, kecuali karatnya tuh masih karat-karat kecil yang nimbul-nimbul itu masih bisa. Cuma kalau udah kayak gini nih dalam susah bersihinnya. Gitu teman-teman, ini cara membersihkan sprocket dan rantai. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau membersihkan sprocket atau rantai dengan cara mudah dan bersih ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya cara lain atau yang lebih efektif, bisa juga share di kolom komentar atau berbagi juga pengalaman teman-teman cara membersihkan rantai yang lebih efektif. Semoga video ini bermanfaat dan ada yang sesuatu bisa diambil oleh teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.